Alice setelah menyadari bahwa situasinya memang sedikit tidak masuk akal, sedari tadi dia sibuk mengagumi sosok Nigel sampai tidak begitu memperhatikan keadaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa lagi yang lebih berkuasa dan berpengaruh daripada Nigel di Mayberry Commercial Street? Harper, apakah kau berbicara tentang dirimu sendiri? Kata Dani mencemooh. Harper segera menjawab, aku tidak bilang bahwa itu aku hanya ragu akan ini semua. Lagi pula, tadi kita juga berusaha mencari bantuan dengan menghubungi orang-orang yang kita kenal. Mungkin kita harus mengecek. Barangkali sebenarnya ada teman kita yang menolong kita keluar dari masalah ini. Kita harus memastikan bahwa kita berterima kasih pada orang yang benar. Ya, apa yang dikatakan Harper memang masuk akal, kata Alice dengan ekspresi wajah serius. Baiklah kalau begitu. Kalian semua coba hubungi lagi orang yang tadi kalian mintai tolong. Jadi kita bisa tahu apakah benar Nigel yang menolong kita atau bukan. Lanjutnya. Semua orang di sana mulai membuka ponsel mereka dan menghubungi keluarga dan teman-teman mereka tadi. Saat itu, Gerald merasa sangat canggung. Apa dia harus memberitahu mereka yang sebenarnya? Sayangnya, belum sempat Gerald memutuskan. Teman-temannya sudah berkumpul kembali dan membuat kesimpulan. Tentu saja, karena tidak satu pun dari keluarga dan teman-teman mereka yang membantu. Aku yakin bahwa Nigel lah yang membantu kita menyelesaikan masalah ini. Aku tidak yakin ada orang lain yang berpengaruh seperti dia. Sudahlah. Kita harus berhenti meragukannya, kata Dani kekeh dan memandang Harper dengan tatapan dingin. Ya sudah, sebaiknya kita segera keluar. Nigel pasti sudah menunggu kita di pintu masuk. Ayo, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama, kata Alice sambil memandang pada Harper dan Gerald. Dalam hati dia merasa muak. Pasti Harper asal saja berkata demikian, hanya karena dia iri pada Nigel. Mereka lalu bergegas menuju pintu keluar tempat karaoke itu. Rupanya Nigel sudah menunggu di sana bersama beberapa orang teman. Naomi, apa kau akan ikut bersama kami? Kata Alice sambil menggandeng tangan Naomi. Maaf Alice, tapi aku benar-benar tidak ingin pergi kemana-mana lagi. Aku akan ke sana lain kali, jika ada kesempatan. Naomi memang tipe orang yang belak-belakan, dan dia merasa Nigel adalah orang yang munafik. Naomi tidak suka padanya. Alice tidak bisa lagi membujuk Naomi untuk ikut bersama mereka. Jadi, dia meninggalkan Naomi dan pergi bersama teman-teman asramanya. Mereka lalu berpisah di depan pintu tempat karaoke itu. Gerald hanya memandangi Naomi dan Harper saat teman-teman yang lain berangkat meninggalkan tempat karaoke itu. Terlihat jelas, sebenarnya mereka berdua juga ingin turut serta pergi ke Waver Mountain Entertainment. Gerald yakin Harper dan Naomi melakukan demi dia. Ia jadi merasa bersalah atas kejadian ini. Karena itu, dia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari akan membawa mereka berdua pergi ke Waver Mountain Entertainment. Berselang setengah jam kemudian, Nigel dan teman-temannya memarkir mobil mewah mereka di pelataran pintu masuk Waver Mountain Entertainment. Alice dan teman-temannya lalu bergantian keluar dari mobil. Mereka memandang bangunan itu penuh takjub. Berhenti! Kalian semua tidak diizinkan masuk ke sini. Tak disangka bahwa mereka belum sempat melangkahkan kaki menuju villa, beberapa orang petugas keamanan berseragam hitam menghentikan mereka. Hai bro, kau tidak ingat aku? Aku Nigel, anak dari Adam Fisher. Aku membawa teman-temanku untuk bersenang-senang di sini malam ini. Nigel memasukkan tangan di kantong celananya sambil tersenyum pada sekelompok bodyguard di depannya. Jaga-jaga kalau dia butuh melakukan sesuatu. Nigel, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Sesuatu yang besar telah terjadi pada keluargamu dan sekarang kau di sini untuk bersenang-senang. Aku khawatir ini bukanlah satu-satunya malam kau tidak diizinkan masuk ke villa. Aku takut bahkan tidak akan bisa lagi menginjakan kaki di Waver Mountain Entertainment ini sampai kapanpun. Para bodyguard itu mencibir Nigel dan di saat yang sama juga merasa kasihan padanya. Alice dan teman-temannya hanya bisa saling memandang mendengar yang dikatakan petugas keamanan itu. Sementara Dani mencoba menantang mereka. Apa kalian tidak tahu dia ini siapa? Dia adalah Nigel Fisher. Restoran Grand Marshal di Mayberry Commercial Street adalah milik keluarganya, bentak Dani. Yah, kau memang benar. Tapi itu dulu. Dengar Nigel, mulai hari ini keluargamu bukan lagi pemilik restoran Grand Marshal. Tidak hanya itu, semua bisnis keluargamu juga sudah bangkrut. Aku yakin pasti sekarang ayahmu sedang sibuk berurusan dengan polisi, biro bisnis, dan pihak bank. Sementara kau di sini mau bersenang-senang. Petugas keamanan itu mengangkat bahu dan tersenyum sinis pada Nigel. Nigel lalu berteriak kencang. Tidak mungkin, kau pasti berbohong. Seketika dia mengeluarkan ponsel dengan panik dan menghubungi ayahnya.
Setelah mencoba menghubungi beberapa kali, ayahnya akhirnya mengangkat teleponnya. Nigel kemudian bertanya apakah keluarga mereka memang benar-benar sedang dalam masalah. Beberapa saat kemudian, wajah Nigel berubah pucat pasi. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Saking kagetnya, tidak terasa Nigel menjatuhkan ponselnya ke tanah. Rupanya, semua bisnis keluarganya telah dihentikan karena ayahnya dianggap telah melanggar hukum. Semua akun bank juga telah dibekukan. Dengan kata lain, Nigel tidak punya apa-apa lagi sekarang. Alice dan teman-temannya sungguh tidak menyangka ini semua terjadi. Mereka sangat malu dan tidak tahu bersikap bagaimana. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nigel duduk bersimpu di tanah dengan penuh kebingungan. Apakah dia benar-benar menjadi seorang miskin sekarang? Alice merasa sangat kecewa atas yang terjadi pada Nigel. Dia kira dia sudah menemukan orang yang paling tepat untuk menjadi pacarnya. Tetapi ternyata semua berantakan. Dani, apakah kau mengenal orang yang punya kedudukan tinggi dan disegani? Bisakah kau membantuku dan keluargaku? Nigel benar-benar putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Ah, sungguh sial. Bagaimana caranya keluargaku membantumu? Dani lalu melambaikan tangannya dan berkata, Nigel, menurutku kau harus segera pulang dan menemui ayahmu. Aku paham. Sekarang kenapa ayahku sering mengatakan bahwa ayahmu akan berurusan dengan hukum cepat atau lambat. Alice, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teman-teman Alice ikut kebingungan karena tujuan mereka ke sana untuk bersenang-senang di Wyvern Mountain Entertainment. Tapi ternyata situasinya tidak mungkin sekarang. Percuma kita di sini. Kita tidak bisa membantu apa-apa. Sebaiknya kita pulang saja, jawab Alice dengan kesal. Dia lalu menuju jalan besar, menghentikan taksi dan pergi meninggalkan teman-temannya. Mereka pun satu persatu ikut bubar meninggalkan tempat itu. Dari dalam villa, Zack mengamati yang terjadi di luar. Dia lalu menelpon seseorang dan berkata, Halo, Nona Jessica. Gerald memintaku untuk mengambil alih restoran yang dikelola oleh keluarga Fisher di Maybury Commercial Street. Apakah kau juga setuju untuk membuat keluarga mereka bangkrut? Adikku itu memang terlalu baik hati. Ini bukan cara keluarga Crawford menyelesaikan masalah. Tidak seharusnya dia berbuat baik pada musuh-musuhnya. Jika tidak, aku akan khawatir. Ketika suatu saat dia harus mengurus bisnis keluarga Crawford, Gerald harus mulai menyadari betapa berkuasa dan disegani dia sekarang. Zack mengangguk paham. Jessica tahu betul bagaimana mengejari Gerald untuk terbiasa dengan gaya hidup mewah. Karena mau seberapa banyak pun uang yang dia gunakan, hartanya tidak akan pernah habis. Karena ini keluarga Crawford memiliki lebih dari sepertiga properti dan industri bisnis yang ada di dunia. Kekayaan yang sangat sulit dibayangkan oleh orang biasa. Di saat yang sama, Gerald dan Naomi telah sampai di asrama mereka masing-masing. Karena Harper dan teman-temannya sedikit kecewa, mereka memutuskan untuk pergi ke cafe gaming demi menghibur diri. Mereka awalnya mengajak Gerald untuk ikut bermain game LOL, tapi dia menolak. Meskipun dia menyukai game itu sejak lama, tetapi dia tidak pernah memainkannya karena tidak punya uang dan hanya bisa membaca obrolan tentang permainan itu. Lagi pula, saat ini Gerald sangat merasa lelah dan ingin segera beristirahat. Sayangnya, baru saja Gerald naik ke tempat tidur, ponselnya berdering. Saat melihat nomor yang tertera di layar, dia merasa agak bingung. Safia. Setelah berpikir beberapa saat, Gerald akhirnya mengangkat telepon. Gerald, kenapa kau lama sekali mengangkat teleponnya? Kau sedang apa? Terdengar suara samar Safia di seberang sana. Gerald seketika teringat kembali akan momen bersama Safia dulu. Mereka sering ngobrol melalui telepon seperti ini. Ada apa menelponku? Tanya Gerald dengan nada dingin. Aku tunggu kau di danau dekat kampus. Jika kau tidak mau menemuiku, maka aku akan lompat ke danau. Gerald menyadari apapun yang Safia katakan tentang foto itu adalah hanya alasan untuk bertemu dengannya. Saat ini, Gerald sama sekali tidak ingin bertemu Safia. Gerald masih belum bisa melupakan rasa sakit hatinya. Rasa sakit yang diakibatkan oleh rasa cintanya yang begitu besar ketika itu. Namun, Gerald juga tidak dapat membohongi dirinya sendiri bahwa di lubuk hatinya yang terdalam masih tersimpan rasa untuk Safia. Mendengar nada putus asa dari Safia, Gerald tidak sampai hati mendengarnya dan mendadak menyetujui permintaan Safia untuk bertemu. Gerald beranjak untuk mencari foto-foto yang selama ini dibiarkannya teronggok begitu saja di lemarinya selama beberapa waktu. Foto-foto kenangan Gerald dan Safia ketika mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah danau kecil dekat kampus. Dalam foto itu, tampak Safia memeluknya dengan mesra, sementara dirinya pun tengah merengkuh Safia dengan kedua tangannya. Dan senyum manis
tersungging dari bibirnya sambil kedua matanya menatap mesra Safia. Namun, situasinya sudah sangat berubah sekarang ini. Gerald teringat dengan 100.000 dolar yang dia ambil pagi tadi di bank. Awalnya, Gerald berencana menghabiskan uang tersebut untuk menikmati hidup, membeli apapun yang sebelumnya dia inginkan tapi tidak bisa dilakukan di masa lalu. Namun kemudian, Gerald menyadari bahwa yang dilakukannya sangatlah naif. Gerald menyadari bahwa untuk itu, dia tidak harus mengambil uang tunai. Dia bisa bertransaksi menggunakan kartu-kartu yang dibelikan oleh saudara perempuannya. Gerald tiba-tiba sadar bahwa menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di asrama adalah bukan ide yang baik. Bagaimana nanti dia bisa menjelaskan kalau sampai teman sekamarnya mengetahui dia membawa uang tunai sebanyak itu? Selama bertahun-tahun, mereka adalah teman-teman yang tulus dan setia menemani si miskin Gerald. Gerald tidak ingin teman-temannya ini meninggalkannya jika dia mengatakan kebenarannya sekarang. Baiklah, aku akan turun menemui Safia sebelum aku mengembalikan 100.000 dolar ke rekeningku di bank. Gerald tidak berhasil menemukan tas kertas yang bagus. Sebagai gantinya, secara serampangan, Gerald mengambil kantong plastik hitam yang biasa digunakan oleh penghuni asrama untuk membuang sampah dan lalu memasukkan uang 100.000 dolar bersama foto-foto kenangan bersama Safia di danau kecil di dekat kampus. Setelah sampai di danau kecil di dekat kampus, Gerald mencari Safia. "Aku di sini, Gerald." Safia melambaikan tangannya begitu dia melihat Gerald berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, segala sesuatunya terasa seperti kembali ketika mereka berdua masih pacaran. Bedanya, kali ini Safia yang merasa lebih tidak nyaman. Banyak pertanyaan yang menggantung di benaknya. Gerald telah membeli sebuah tas Hermes seharga 55.000 dolar hari ini. 55.000 dolar butuh waktu berapa lama untuk seseorang bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sulit bagi Safia untuk memahami bagaimana bisa Gerald mendadak kaya raya sejak putus dengannya. Safia benar-benar tidak habis pikir apa yang terjadi sebenarnya. Itulah sebabnya dia sengaja menggunakan foto-foto sebagai alasan untuk bertemu Gerald. Ada apa? Gerald masih marah ketika dia tiba di danau, sehingga dia tidak bisa menampilkan sisi lembut seperti biasanya ketika berhadapan dengan Safia. Sebaliknya, kali ini Gerald memilih untuk bersikap dingin. Safia tidak tahan demi melihat kantong plastik sampah berwarna hitam di tangan Gerald. Kupikir kamu akan membawa sesuatu ketika kamu menemuiku. Safia benar-benar merasa sangat kecewa. Sebelumnya, Safia berangan-angan bahwa Gerald akan membawakannya tas Hermes senilai 55.000 dolar sebagai alat untuk meluluhkan hatinya, sembari memohon agar dirinya mau kembali menjadi pacar Gerald. Di luar dugaan, ternyata Gerald hanya membawa tas sampah yang perlu untuk segera dibuang begitu selesai bertemu dengannya. Gerald mengambil foto-foto dari balik kantong bajunya dan memperlihatkannya kepada Safia dan berkata, "Ini Safia. Setelah foto-foto ini aku kembalikan, maka di antara kita sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali." Gerald sebenarnya berencana untuk menyimpan foto-foto itu sebagai kenang-kenangan, tapi kemudian dia merasa bahwa itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk dilakukan. Safia merasa sangat tersinggung kali ini. Dia merasa sangat marah dan dia menghantakkan kakinya lalu memukul dada Gerald. "Dasar bodoh! Kamu benar-benar bodoh. Kamu pikir alasan aku menemuimu hanya semata-mata memintamu untuk mengembalikan foto-foto itu?" Gerald menampilkan ekspresi terkejut di wajahnya. "Kalau bukan itu alasannya, lalu kenapa kamu meminta aku menemuimu?" tanya Gerald. "Gerald, bagaimana aku bisa membuatmu memahami kebenarannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu antara aku dengan Yuri?" Safia melanjutkan, "Kamu benar-benar bodoh. Aku melakukan itu semua karena aku sedang mengujimu." "Mengujiku?" Gerald bertanya sambil tersenyum pahit. Safia pergi ke hutan berduaan dengan Yuri hanya semata-mata untuk menguji Gerald. Sepertinya, lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah upaya Safia untuk menguji dirinya sendiri. Gerald tidak ingin mengatakan apapun lagi. "Baiklah kalau begitu, persetan dengan ujian itu. Saya hanya ingin mengembalikan foto-foto ini, dan kita sebaiknya menjauh satu sama lain, mulai sekarang juga. Selamat tinggal." Gerald menggelengkan kepalanya sebelum dia berbalik dan beranjak meninggalkan Safia. Kamu Gerald, stop! Kalau kamu terus pergi meninggalkan aku akan lompat ke danau sekarang juga." Safia benar-benar tidak berpikir bahwa Gerald yang biasanya sangat penurut dan sangat peduli dengannya bisa berlaku sangat berbeda dan dingin kepadanya. Safia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berdiri menghadap danau. Kali ini, Gerald tidak terkejut dengan aksi Safia. Gerald merasa bahwa Safia hanya sedang mencoba untuk menghentikannya. Sebaliknya,
Geralt memantapkan langkahnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika Safia semakin membungkukkan badannya ke arah danau, Geralt merasakan kelopak matanya bergerak-gerak dan dia mulai merasa khawatir. Geralt berbalik dan berlari ke arah Safia, segera memeluk tubuhnya supaya tidak melompat ke danau. Sambil berkaca-kaca, Safia berkata, "Jangan coba-coba hentikan aku. Kalau kamu tidak lagi percaya padaku, maka lebih baik aku mati saja. Biarkan aku mati." Geralt menarik nafas panjang. Dalam hati, sejujurnya, dia sudah tidak bisa lagi mempercayai Safia. Terlebih setelah Geralt mendapatkan seluruh cerita tentang alasan Safia mencampakkan dirinya dan berpaling pada Nigel. Meski begitu, ketika tadi Safia mengancam untuk melompat ke danau, Geralt merasa bahwa kali ini Safia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Geralt tidak dapat mengungkiri bahwa kalau ini hatinya tersentuh. Lalu buru-buru berkata, Oke, aku percaya kamu." Senyum lebar mengembang di bibir Safia. "Aku tahu itu, Geralt. Aku tahu bahwa kamu masih mencintaiku. Tahukah kamu kenapa aku tadi melompat ke danau? Itu bukan karena kamu mau beli tas Hermes atau karena kamu kaya raya sekarang, tapi semata-mata untuk membuktikan bahwa cintaku kepadamu itu nyata. Sejak semula dan seterusnya, aku bukanlah seorang materialistis. Lagi pula kalau aku ini seorang materialistis, maka tidak mungkin kita bisa bersama selama itu." Geralt hanya diam 1000 bahasa. Selanjutnya, Safia memandang Geralt dengan tatapan menyelidik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar penasaran. Kok bisa kamu mendadak kaya raya? Bagaimana caranya kamu bisa membeli tas seharga $55.000? Safia benar-benar tidak tahan melontarkan pertanyaan tentang tas itu. Geralt sudah menduga bahwa Safia akan menanyakan hal ini. Bagaimanapun, situasinya sudah berbeda saat ini. Dia bukan lagi Geralt yang harus menceritakan semua hal kepada Safia. Tiba-tiba, Geralt mendapat ide untuk menguji Safia. "Oh, jadi begini. Aku menolong seorang anak perempuan yang hampir tertabrak mobil beberapa hari yang lalu. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa anak perempuan yang kutolong itu ternyata anaknya kolong merat. Karena mereka terburu-buru waktu itu, maka sebagai rasa terima kasih, mereka memberikanku one supercar. Mereka bilang kalau kartu ini sangat bernilai dan diberikan padaku karena mereka benar-benar ingin berterima kasih kepadaku." Bola mata Safia seketika membelalak. "Jadi artinya kartu Universal Global Supreme Supercar itu hanya boleh kamu pakai sekali saja?" Geralt mengangguk. Lalu, di mana tas itu sekarang? Kamu bisa menjualnya kembali dan mendapat banyak uang." Safia mulai merasa kecewa. Safia benar-benar berharap Geralt menjadi kaya raya mendadak. Setidaknya, dia masih punya tas Hermes senilai $55.000. Geralt menjawab, "Aku berikan tas Hermes itu kepada Naomi sebagai hadiah ulang tahun." "Apa?" Safia benar-benar terkejut. "Kamu kasihkan begitu saja ke orang lain? Kamu kasihkan ke orang tas senilai $55.000 itu begitu saja? Jadi artinya sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi?" Geralt mengangguk. "Safia, sekarang aku benar-benar percaya bahwa kamu bukanlah seorang materialistis. Ternyata kamu benar-benar mencintaiku. Sebaiknya kita..." Geralt ingin memegang tangan Safia, dan Safia menepisnya. "Pergi kamu, untuk apa aku mencintai seorang miskin sepertimu?" Setelah mengetahui semuanya, Safia menampar Geralt dengan cukup keras. "Sialan, aku tidak percaya bahwa aku telah menyanyiakan waktuku dan hampir lompat ke danau hanya demi orang miskin sepertimu. Ini benar-benar konyol dan bodoh." Safia berteriak dan melotok memandang Geralt dengan tatapan jijik. Geralt benar-benar tidak tahan untuk tidak tertawa melihat tingkah Safia. Tanpa disadari, Safia benar-benar telah menunjukkan dirinya yang sebenarnya. "Safia, aku benar-benar kecewa padamu," kata Geralt sambil berlinang air mata. Dulu, Geralt dan Safia adalah pasangan yang serasi. "Sudahlah, aku tidak mau buang waktuku lagi. Aku tidak peduli jika orang miskin sepertimu kecewa padaku. Aku memang tidak seharusnya membuang waktuku dengan orang sepertimu. Orang sepertimu memang sudah sepantasnya jadi tukang sampah." Untuk melampiaskan amarah dan frustasinya, Safia merenggut kantong plastik sampah di tangan Geralt. Dia bermaksud melempar kantong sampah itu ke muka Geralt. Kantong plastik sampah berwarna hitam itu robek karena Safia merenggutnya dengan kasar. Uang $100.000 berhamburan di tanah. "Apa? Ini?" Mata Safia membelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Uang kertas sejenak melayang di udara, lalu berhamburan di atas tanah. Safia terpana melihat lembaran-lembaran uang yang bertebaran di tanah. Safia benar-benar merasa bingung. Dia tidak menyangka bahwa kantong plastik sampah berwarna hitam yang dibawa Geralt itu berisi uang sebanyak itu. "Apa? Ini semua uang?
Safia benar-benar tidak bisa berpikir lagi. Geralt, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Alih-alih menjawab pertanyaan Safia, Geralt tidak peduli dan langsung berjongkok memunguti $100.000 yang bertaburan di tanah. Apa pedulimu? Katamu, aku ini tidak berarti buatmu karena aku hanyalah seorang lelaki miskin. Setelah berkata demikian, Geralt berbalik untuk pergi. Kali ini, Safia sudah benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau Geralt benar-benar miskin dan dia benar-benar membeli tas itu menggunakan one time shopper card, Safia tidak akan pernah menyesali putusnya hubungan mereka. Dia tidak akan pernah menyesalinya. Namun, ternyata sekarang Geralt punya uang tunai sebanyak $100.000. Geralt, berhenti. Sebaiknya kamu ceritakan apa adanya kepadaku. Kalau tidak, aku akan berteriak. Safia berteriak dan didorong oleh emosi yang meluap-luap sambil melompat ke arah Geralt. Dia sudah bertekad kali ini. Dia harus mengetahui kebenarannya. Geralt tidak peduli lagi pada Safia. Safia mendadak merasa takut. Jangan-jangan Geralt benar-benar telah menjadi seorang kaya raya. Teriak katamu. Geralt tersenyum sinis dan berkata, Safia, silahkan saja lakukan apapun yang kamu mau. Tolong, ada orang yang mau perkosa aku. Safia berteriak sekeras-kerasnya. Meskipun malam telah larut, tapi masih banyak pasangan yang sedang menghabiskan waktu berduaan di sekitar situ. Demi mendengarkan teriakan Safia, mereka segera berlari menuju ke arah danau. Sialan, Geralt tidak menyangka bahwa Safia akan benar-benar berteriak minta tolong dan berbuat seolah-olah dia akan memperkosanya. Safia, apa yang sedang kamu lakukan? Oke, sekarang kamu menang dan aku kalah. Geralt, aku hanya ingin kamu jujur kepadaku. Dari mana kamu mendapatkan uang $100.000 itu? Tolong katakan kebenarannya sekarang. Safia berkata sambil mengerutkan keningnya. Geralt benar-benar merasa putus asa dengan perempuan ini. Geralt benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan Safia. Itu sebabnya Geralt memutuskan untuk terus berbohong dan berharap Safia membenci dirinya sepenuhnya. Oh, aku harus mengembalikan $100.000 ini kepada seseorang. Aku kan tadi cerita tentang seorang anak perempuan yang aku tolong beberapa hari lalu. Nah, selain memberiku shopper card, mereka juga memberiku $10.000 sebagai tambahan hadiah. Tanpa mereka sadari, mereka memberiku $100.000. Oleh sebab itu, aku bermaksud mengembalikan yang $90.000. Geralt mencoba bercerita dengan nada tulus. Safia berusaha keras untuk mencerna semuanya. Pertama, Safia tahu bahwa Geralt bukanlah seorang yang pandai berbohong. Kedua, jika Geralt benar-benar telah menjadi kaya raya, kenapa penampilannya tetap biasa saja? Geralt sama sekali tidak terlihat seperti layaknya seorang kaya raya. Setelah mendengarkan seluruh penjelasan Geralt, Safia benar-benar merasa lega sekarang. Semua terasa masuk akal sekarang. Sekarang aku paham. Singkat kata, selain $10.000 tunai ini, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Safia menarik napas panjang, dan dia merasa keputusannya telah membiarkan Geralt meninggalkannya sudah tepat, dan Safia yakin dia tidak akan pernah menyesali keputusannya ini. Kalau kamu puas, sekarang aku mau pergi. Selanjutnya, Geralt berlalu dengan membawa $100.000 tunai di tangannya. Seorang lelaki miskin selamanya akan tetap miskin. Kalau begitu, aku akan kembali kepada Yuri. Safia buru-buru pergi. Setelah beberapa sejenak, memandang punggung Geralt dengan tatapan jijik. Geralt merasa sangat tertekan setelah menyetor uangnya melalui mesin ATM. Safia sudah benar-benar berubah, sama sekali berbeda dengan Safia yang pernah dikenalnya. Safia. Andai saja Safia bisa melupakan soal tas Hermes dan mau menerima dirinya, meskipun ketika dia tidak punya uang, Geralt tidak akan keberatan untuk kembali bersamanya. Nyatanya, Geralt tidak hanya memiliki $10.000, dia bahkan kelipatan $10.000 yang tak terhitung jumlahnya. Geralt menghela napas dan mulai berjalan pulang ke asrama. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan telepon dari Naomi. Geralt, maukah kamu mencicipi kue buatanku? Kalau mau, datanglah ke asrama putri. Nanti aku bawakan kuenya ke sana. Seperti biasanya, Naomi selalu perhatian dan ingat dengan Geralt. Selama ini, keduanya berhubungan dengan baik. Dan Naomi selalu merasa senang dan damai kapanpun ketika Geralt bersamanya. Naomi juga merasa nyaman untuk bercerita apapun kepada Geralt. Berbeda dengan penghuni asrama lainnya, Geralt tidak memiliki niat terselubung dalam berteman. Naomi dapat merasakan bahwa Geralt tulus bersahabat dengannya. Sama sekali tidak bertujuan untuk mengajaknya ke tempat tidur seperti yang lainnya. Kue? Baiklah, aku sendiri sudah bosan banget makan cake. Geralt tertawa. Dia benar-benar bisa merasakan keindahan dalam persahabatan dengan Naomi. Bisa dibilang, Naomi adalah satu-satunya sahabat perempuan yang dia miliki. Oke, baiklah Geralt, apapun yang terjadi denganmu malam ini, ingatkah bahwa kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku?
Aku sangat suka tas yang kamu berikan untukku. Mereka masih terus berbincang melalui sambungan telepon sampai beberapa waktu kemudian sebelum akhirnya Naomi menutup percakapan.